Bagaimana supaya kita bisa tenang? Minimal ada 3 langkah yang kalau menurut gua harus kita lakukan ya, harus kita usahakan. Sebelum saya sampaikan, saya disclaimer dulu, omongan ini atau video ini saya dedikasikan untuk diri saya sendiri ya, tidak untuk menceramai orang lain, tidak disponsori orang lain. Ini khusus dokumentasi saya sendiri. Selebihnya ya mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan atau siapa saja yang mengklik dan menonton video saya ini. Terima kasih udah klik video gua. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini gua bukan berbicara tentang ketenangan. Marilah kita menjadi manusia yang lemah lembut dari ketenangan. Tenang itu adalah sumber dari segala sumber kekuatan kehidupan dan jiwa kita. Kita tidak akan bisa membereskan sesuatu permasalahan yang datang dalam kehidupan kita tanpa dengan ketenangan. Dengan ketenangan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih bijak, lemah lembut, dan bijaksana dalam menghadapi semua situasi kehidupan. Apa itu tenang? Tenang itu adalah situasi yang kita tidak tertekan oleh apapun, baik secara fisik maupun secara mental. Intinya kita tidak tertekan oleh apapun. Itu tolong digarisbawahi. Bagaimana supaya kita tidak merasa tertekan oleh permasalahan-permasalahan kehidupan yang sering datang, bahkan bukan sering ya, pasti datang dalam kehidupan kita. Permasalahan kehidupan pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Permasalahan di jalan, permasalahan di pekerjaan, permasalahan di kehidupan rumah tangga, dan berbagai macam permasalahan dan persoalan kehidupan. Bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan semua permasalahan itu? Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah tenang. Di episode sebelumnya saya sudah berbicara tentang bahwa ada 4 makna kehidupan. Salah satunya adalah makna kehidupan itu atau hakikat kehidupan manusia itu adalah ujian. Walau bagaimanapun ya, kita ini miskin, kita ini kaya, atau kita ini dalam keadaan sedih, atau kita ini dalam keadaan susah, hakikatnya itu adalah ujian. Kalau kita sudah mengerti dan memahami itu, berarti seharusnya kita sudah bisa bersikap tenang. Kenapa? Tenang saja, karena hidup ini mau itu sakit, mau itu susah, toh semuanya ujian. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Minimal ada 3 langkah yang kalau menurut gua harus kita lakukan ya, harus kita usahakan. Sebelum saya sampaikan, saya disclaimer dulu, omongan ini atau video ini saya dedikasikan untuk diri saya sendiri ya, tidak untuk menceramai orang lain, tidak disponsori orang lain. Ini khusus dokumentasi saya sendiri. Selebihnya ya mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan atau siapa saja yang mengklik dan menonton video saya ini. Yang pertama supaya kita bisa tenang adalah ikhlas. Kita tidak akan pernah bisa tenang apabila kita tidak pernah ikhlas. Kita ikhlas bahwa kehidupan ini itu semua sudah ada yang mengatur. Seperti tadi saya sampaikan, baik itu senang, baik itu susah, baik itu kita miskin, baik itu kita kaya, toh ini sudah kehendak Tuhan, sudah diatur, dan kita percaya kalau umat muslim semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz yang ditentukan atau yang ditulis oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dari mulai kita lahir, namanya siapa, lahir di mana, terus jodoh kita ini siapa, kehidupan ini bagaimana, kita ini harus dalam keadaan yang kurang, kita ini harus dalam keadaan yang cukup, kita ini harus dalam keadaan yang berlebih. Kita harus percaya bahwa itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus ikhlas menjalaninya. Kita tidak boleh punya rasa suzon atau menggerutu terhadap takdir atau terhadap apa hal yang menimpa diri kita, karena sesungguhnya itu adalah semua sudah takdir Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar dan menjalaninya dengan ikhlas. Jadi ikhlas adalah poin pertama supaya kita bisa menjadi manusia yang tenang.
tenang dalam menghadapi semua situasi. Tenang saja, apabila kita sekarang tidak punya, tenang saja, mungkin besok kita akan menjadi punya. Apabila kita sekarang sedang merasa gundah gulana, penuh ketakutan, tenang saja, mungkin ketakutan itu tidak akan terjadi, siapa tahu. Yang penting kita tenang, berpikir positif, dan terus berpikir hal-hal yang positif supaya energi kita juga energi positif dan menghasilkan keputusan-keputusan yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa tenang, kita bisa melakukan cara mengolah energi yang ada pada tubuh kita, yang salah satunya dengan cara bernapas. Coba kita duduk diam beberapa menit, beberapa detik, kemudian kita mengambil napas yang panjang, kemudian kita membuangnya secara perlahan. Itu pasti akan menimbulkan efek positif pada diri kita, pada jiwa kita, dan akhirnya akan merangsang otak dan pikiran kita untuk menjadi lebih tenang. Tenang saja, tenang dan tenang. Selanjutnya, supaya kita bisa tenang, kalau menurut saya, poin selanjutnya adalah kita pasrah. Kita tidak akan bisa tenang apabila kita tidak bisa pasrah. Kita pasrah saja terhadap Tuhan yang telah mengatur semuanya, yang telah menggerakkan kita. Bahkan sesungguhnya, kalau mau kita pahami bahwa apa yang bergerak di depan kita, di belakang kita, di kanan dan di kiri kita, itu sudah ketentuan Tuhan. Apa yang kita lihat di depan kita, di belakang kita, di atas dan di bawah kita, itu juga sudah ketentuan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pegang, apa yang kita dengar, suara-suara yang kita dengar saat ini, detik ini, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berpasrah diri 100% atau 1000% berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, supaya kita menjadi tenang dalam menjalankan kehidupan kita yang penuh dengan ujian, dan bukan penuh dengan ujian, tetapi memang kehidupan ini adalah sebuah ujian, supaya kita bisa tenang menjalani perjuangan kehidupan, supaya kita bisa tenang menjalani perjalanan kehidupan, dan supaya kita bisa tenang melakukan pilihan-pilihan dalam kehidupan. Jadilah manusia yang tenang untuk menjadi manusia yang lebih bijak dan lemah lembut. Selanjutnya, apabila kita sudah berusaha untuk tenang dan sudah menjadi terbiasa tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan, insya Allah dan pasti kita akan menjadi manusia yang lemah lembut. Intinya, kalau kita sudah terbiasa tenang, kita pasti akan menjadi manusia yang lemah lembut. Selanjutnya, kita pasti akan hidup damai, tentram, dan bahagia. Itu kalau menurut saya. Sekali lagi, video ini saya dedikasikan untuk diri saya sendiri. Selebihnya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.